Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 12 ayat 7 dan ayat 24. Tertulis demikian. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Ayat 24. Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tantangan besar yang selalu harus kita fokus dan kalahkan, tapi tantangan yang kelihatan remeh pun harus kita waspadai agar kita tidak terkalahkan. Setiap hari kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, persoalan. Dan untuk itu kita harus berjuang. Bukan hanya soal hari tertentu, di mana mungkin ada ujian, ada sidang, ada acara besar yang khusus, atau event dan kebutuhan tertentu. Tapi setiap hari kita perlu selalu bersiap, berjuang dan menang. Karena perjuangan kita adalah setiap hari. Dalam Yosua pasal 12 ini tertulis tentang raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Kelihatannya ayat-ayat dalam pasal ini hanya seperti catatan sejarah yang mungkin membosankan bagi sebagian kita. Tapi di balik itu saudara, dalam apa yang tertulis ini ada makna, ada pesan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Total raja-raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua ada 31 orang. 31 raja ini bukan jumlah yang sedikit, saudara. 31 raja bersama dengan pasukan mereka masing-masing adalah jumlah yang sangat besar. Tapi Yosua mengalahkan mereka semua itu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Secara simbolis, saudara, apa yang tertulis di sini 31 raja berbicara tentang perjuangan kita setiap bulan, setiap hari. Rata-rata setiap bulan ada 30 hari, ada yang 31 hari. Kita semua berjuang, saudara, menghadapi hari-hari yang kita harus lalui. Setiap hari adalah perjuangan, dan kita harus menang, saudara. Satu-satunya cara untuk mengalami kemenangan adalah berserah dan mengandalkan Tuhan, berjuang bersama Tuhan, mengalahkan setiap keadaan, baik itu tantangan, godaan, pergumulan, persoalan, bersama dengan Tuhan, dengan berpegang pada firman-Nya. Satu hari kita mengalahkan raja godaan untuk marah. Di hari yang lain mungkin kita berhadapan dengan raja kemalasan, yang hendak membuat kita malas untuk melakukan banyak perkara. Kita harus kalahkan itu, saudara. Di hari yang berikutnya mungkin kita harus melawan raja kekhawatiran. Setiap hari kita melawan raja-raja, saudara. Raja hawa nafsu, raja godaan lainnya, saudara, dalam hidup kita. Kita harus dapat mengalahkan semuanya itu dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menang, kita harus taat kepada Tuhan. Hanya ketaatan yang akan memampukan kita berkemenangan.
taat pada perintah Tuhan, tetap berpegang pada firman-Nya, tidak melenceng dan tidak keluar dari jalur kebenaran-Nya. Itu yang akan membuat kita senantiasa berkemenangan. Mari jalani setiap hari dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Akhiri hari ini dengan kemenangan. Dan besok ketika kita bangun, awali dengan sikap pemenang, sikap seorang pejuang yang tidak mau kalah dengan berbagai tantangan dan keadaan. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya pasti menang. Kita dapat mengalahkan dan dapat melalui hari-hari setiap bulan. Dari bulan yang satu ke bulan yang berikutnya, kita akan menjadi pemenang oleh karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu menolong kami untuk mengerti bahwa kami berjuang setiap hari. Dan setiap hari Tuhan menyediakan kemenangan, asalkan kami taat dan setia berpegang pada firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami tetap fokus pada tujuan yang kekal dan menghadapi setiap tantangan harian dengan sikap sebagai pemenang dan selalu bersandar serta mengandalkan Tuhan. Kami yakin kami berkemenangan setiap hari. Hari ini kami tutup dengan kemenangan. Besok kami awali dengan kemenangan. Dan seterusnya kami berkemenangan setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam istirahat kami malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Jauhkan setiap kami dari segala kekhawatiran dan kecemasan hati. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Berikan kami perlindungan-Mu Tuhan. Naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Apapun situasi yang dialami, lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang kami terima. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.